Aku pernah duduk di ruang tunggu rumah sakit selama berjam-jam, menatap orang-orang yang datang dan pergi, membawa harapan atau kehilangan. Tapi di salah satu malam yang hujan, aku bertemu seorang perawat yang menceritakan padaku kisah yang tak akan pernah kulupa. Kisah tentang seorang pasien yang datang dengan tubuh hampir mati, tapi menggenggam erat sesuatu di tangannya. Sebuah jimat tua yang sudah sobek dan berlumut. Bukan sembarang jimat. Katanya, itu pemberian ibunya. Dan saat jantungnya hampir berhenti, sesuatu terjadi. Namanya Pak Dirga. Dulu dia seorang guru. Tapi malam itu, dia bukan siapa-siapa, kecuali pasien yang ditolak banyak rumah sakit karena penyakitnya dianggap kutukan. Tapi, ini bukan cuma tentang sakit. Ini tentang rahasia tua yang seharusnya terkubur, tentang jimat terakhir yang tak boleh dibuka. Dan aku yakin kalian belum siap untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang rawat 304 malam itu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Ruangan itu sunyi. Bising AC tua hanya menjadi suara latar yang menyayat, seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Di ranjang besi yang berkarat ujungnya, terbaring seorang lelaki tua bernama Dirga. Nafasnya tersengal. Matanya kosong menatap plafon. Tapi tangannya menggenggam erat sebuah kain lusuh yang dililit benang merah. Jimat. Seorang perawat magang, Rani, baru saja masuk menggantikan shift malam. Usianya masih 22 tahun, anak rantau, belum terbiasa dengan suasana rumah sakit saat dini hari. Tapi malam itu, ia merasa sesuatu berbeda. "Pak, kalau Bapak butuh apa-apa, panggil ya," bisik Rani sambil mengecek infus. Tapi Pak Dirga tak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis, seperti tahu sesuatu yang Rani tidak tahu. Ketika Rani hendak pergi, lampu ruangan tiba-tiba kedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Dalam kegelapan, terdengar suara napas berat, bukan dari ranjang Pak Dirga, tapi dari belakang tirai. Rani mematung. Dan malam baru saja dimulai. Rani berdiri kaku. Matanya tak berkedip menatap tirai putih di sudut ruangan yang perlahan bergoyang, padahal tak ada angin. Detak jam dinding seolah menggema di kepalanya. "Pak!" "Dirga?" bisiknya pelan, mencoba meyakinkan bahwa suara tadi hanyalah halusinasi karena lelah. Tapi suara napas berat itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Rani memberanikan diri melangkah, satu langkah, dua langkah, jantungnya berdentum makin keras. Tangan kanannya menyibak tirai. Kosong. Hanya kursi roda tua tanpa penumpang. Tapi tiba-tiba, Rani, suara serak itu memanggil dari arah ranjang. Ia berbalik. Pak Dirga kini duduk, padahal sebelumnya lemas tak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah Rani. "Tolong jangan sentuh jimat ini, apapun yang terjadi," ucapnya lirih, seolah memohon. Rani mengangguk dengan bingung. Tapi ada yang janggal. Pak Dirga tidak sedang memegang jimat itu. Jimatnya kini tergeletak di lantai. Rani menunduk, menatap jimat yang kini tergeletak di lantai. Kainnya lusuh, penuh noda tanah kering, seperti baru saja digali dari kuburan. Benang merah yang melilitnya tampak longgar, dan dari celah kecil itu, seperti ada rambut manusia mencuat keluar. "Jangan sentuh," suara Pak Dirga tiba-tiba meninggi, membuat Rani terlonjak. Tapi sebelum Rani sempat mundur, jimat itu bergerak sendiri. Ya, perlahan, berguling,
seperti ada sesuatu yang merangkak di dalamnya. Rani membeku. Di dalam hatinya, suara ibunya seperti terdengar, "Kalau kau lihat sesuatu yang tak masuk akal, jangan tantang. Jangan pegang. Diamlah." Tapi rasa penasaran dan takut saling berebut. "Pak, apa isi jimat ini?" tanya Rani gemetar. Pak Dirga menghela napas panjang. "Dulu, itu pemberian ibu saya. Katanya, selama jimat itu tak dibuka, hidup saya akan panjang. Tapi kalau sampai dibuka, maka utangnya harus dibayar." Rani mengernyit, "Utang apa?" "Pak." Pak Dirga menoleh. "Nyawa." Rani tercekat. Kata "nyawa" itu menggantung di udara seperti kabut dingin yang menyusup ke kulitnya. Ia menatap Pak Dirga, yang kini menunduk, suaranya lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Waktu kecil, aku sering sakit. Ibu bilang aku tak akan hidup lama. Sampai akhirnya, dia pergi ke seseorang yang katanya bisa menukar umur. Tapi bukan cuma umurku, ada sesuatu yang ikut menempel," gumamnya. "Sejak itu, setiap malam satu suro, aku harus membakar kemenyan, memberi sesaji, dan jangan pernah jauh dari jimat ini. Karena kalau sampai jimat itu lepas..." Ia menoleh pada Rani, matanya merah seperti berair atau berdarah. "Mereka akan datang mengambil utangnya." Rani merinding. Ia menatap jimat yang kini diam di lantai, seperti makhluk yang sedang menunggu giliran untuk bangkit. Di luar, angin malam mendesir. Dan di lorong rumah sakit yang seharusnya kosong, terdengar suara sandal diseret, pelan, mendekat. Bukan satu orang, tapi seperti banyak kaki. Mereka datang. Langkah kaki di lorong terdengar makin dekat. Srek, srek, srek. Rani merapat ke tembok, jantungnya nyaris meloncat keluar. Cahaya dari lorong hanya setipis garis, lampu mati di sebagian area rumah sakit sejak hujan sore tadi. Tapi di tengah gelap itu, ia bisa melihat siluet. Bukan perawat. Bukan dokter. Mereka kurus. Tinggi. Rambutnya panjang menjuntai seperti basah. Wajahnya kosong. Seperti tengkorak yang dipaksa tersenyum. Pak Dirga mulai menangis. Itu mereka, Mbak Rani, penagih utang, penjemput dari alam bawah. Tolong jangan biarkan mereka ambil saya. Saya belum siap." Rani berlari ke pintu, ingin memanggil bantuan. Tapi tombol darurat tak berfungsi. Ponselnya tak ada sinyal. Dan saat ia balik badan, mereka sudah di dalam ruangan. Salah satu dari sosok itu menunduk, mengambil jimat yang jatuh. Lalu menatap Rani dengan mata hitam kosong. Jimat ini sudah tak berlaku lagi. Rani membeku. Sosok-sosok itu kini berdiri mengelilingi ranjang Pak Dirga. Tubuh mereka tak bergerak, tapi keberadaannya memaksa udara jadi berat, seolah oksigen perlahan menghilang dari ruangan. Salah satu dari mereka, tinggi, berjubah hitam sobek, mengangkat jimat yang tadi terjatuh. Ia menatapnya, lalu melemparkannya kembali ke lantai seperti barang busuk. "Utangmu tak bisa dibayar dengan kain dan doa saat waktunya habis, tak ada jimat yang bisa menolak panggilan." Pak Dirga berteriak, "Saya belum siap. Saya masih ingin hidup. Saya belum menebus dosa saya." Sosok berjubah itu mendekat. Tangannya yang panjang seperti tulang menjulur, menyentuh dada Pak Dirga. Dan tiba-tiba, detak jantungnya berhenti.
Tapi anehnya, tubuh Pak Dirga tidak mati. Matanya masih terbuka, mulutnya masih bisa bergerak, tapi tidak ada napas. Dia masih hidup, tapi jiwanya ditolak bumi, gumam salah satu makhluk itu. Rani jatuh terduduk, ketakutan. Dan tiba-tiba, "Sekarang giliranmu," bisik suara dari balik telinganya. Suara ibunya, yang seharusnya sudah meninggal sejak 2 tahun lalu. Rani menggigil. Suara itu, suara yang sangat ia kenal. Lembut, hangat, namun kali ini seperti berbisik dari liang kubur. "Nak, jangan biarkan mereka mengambil jiwamu, seperti aku dulu." Air mata Rani jatuh tanpa ia sadari. Ia menoleh panik ke segala arah, mencari sumber suara, tapi hanya mendapati Pak Dirga yang kini dia mematung, dan sosok-sosok gelap yang perlahan memudar ke sudut-sudut tembok, seperti asap. Tapi suara ibunya terus menggemakan satu kalimat, "Jimat itu dulu milik keluargamu." Dunia Rani runtuh. Ia menatap jimat di lantai, dan tiba-tiba, terbayang dalam kepalanya potongan kenangan lama. Saat ia masih kecil, ibunya menyembunyikan sebuah kain kecil yang sama bentuknya, ke dalam tanah di belakang rumah. "Jangan pernah buka ini, Ran, jangan, atau mereka akan tahu kita pernah menolak perjanjian." Rani terisak, apa semua ini bukan tentang Pak Dirga? Tapi tentang dia? Dan jika itu benar, berarti malam ini bukan waktunya Pak Dirga yang ditebus. Tapi waktunya dia. Jimat itu sedang menunggu pemilik darahnya kembali. Rani memeluk lututnya di pojok ruangan. Dunianya runtuh. Bayangan masa kecilnya terus datang silih berganti. Malam-malam di mana ibunya berbisik sambil menabur bunga di tanah belakang rumah. Malam-malam ketika suara-suara asing memanggil dari luar jendela, dan Rani dilarang melihat ke arah pohon pisang. "Jangan sampai utang ibumu diwarisi anaknya," begitu bisik suara itu lagi. Rani sadar, ibunya dulu pernah membuat perjanjian dengan entitas yang sama. Menukar umur anaknya agar tetap hidup. Dan jimat itu bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menunda kematian. Ibu Rani kabur dari kewajibannya. Ia sembunyikan jimat itu. Tapi darah tetap menuntut balas. "Kau harus membayar, atau memilih pengganti." Suara dari balik tembok rumah sakit terdengar seperti gema dari alam lain. Rani memejamkan mata. "Kalau aku tidak membayar, apakah jiwa lain bisa dikorbankan?" Sunyi. Tapi dari arah ranjang Pak Dirga, terdengar suara napas berat lagi. Seolah semesta sedang menyiapkan jawabannya. Ruangan itu kembali dingin. Tapi bukan karena AC. Rani menatap Pak Dirga. Tubuhnya gemetar, matanya kini kosong, seperti jiwanya digantung di antara dua alam. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut, tapi dari jimat yang tergeletak. "Tukar," atau "binasa." Suara itu berat, menggema dalam kepala Rani, membuat dadanya sesak, seolah paru-parunya menolak udara. Ia mengingat ibunya. Mengingat bagaimana wanita itu dulu menangis malam-malam tanpa sebab. Mengingat doa-doa panjang yang tak pernah selesai. Dan kini, warisan dosa itu jatuh ke pangkuannya. "Kalau aku memberikan Pak Dirga sebagai pengganti, apakah aku bisa bebas?" Bisiknya dengan lirih dan getir. Jimat itu berdenyut. Ya, berdenyut seperti jantung. Tapi saat Rani mencoba mendekat untuk menyentuh jimat, tangan Pak Dirga bergerak. Ia menggenggam tangan Rani. "Jangan, kamu masih muda. Jangan teruskan kutukan ini." Rani menangis. "Tapi kalau bukan Bapak, aku yang akan diambil." Sunyi. Dan malam itu, keputusan harus dibuat. Dengan nyawa sebagai taruhannya. Rani menggenggam tangan Pak Dirga erat. Air matanya tak berhenti jatuh.
Sosok-sosok itu kembali muncul di dinding, samar, namun menunggu. Mereka tak bicara, tak memaksa, hanya mengintai. Rani tahu, ini bukan hanya tentang hidup atau mati, tapi tentang warisan kutukan yang harus dihentikan. Ia mengambil jimat itu perlahan, dan untuk pertama kalinya, menatapnya dengan mata penuh keberanian. Kain itu robek, aroma tanah dan darah tua menyeruak. Ia keluar dari ruangan, berjalan ke taman belakang rumah sakit, sendirian di tengah malam. Dengan tangan gemetar, Rani menggali tanah dengan sendok logam bekas. Dalam. Lebih dalam. Ia menaruh jimat itu, dan membisikkan doa. Bukan doa permintaan keselamatan, tapi doa pengampunan. Ibu, aku tak akan teruskan warisan ini. Biarlah rasa bersalah ini berhenti padaku. Saat tanah kembali menutupi jimat, angin malam berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya, Rani merasa sunyi yang damai. Di ruang rawat 304, Pak Dirga mulai bernapas perlahan. Dan sosok-sosok itu menghilang satu persatu, tanpa suara. Tidak semua yang bisa menyelamatkan, harus diwariskan. Kadang, kekuatan terbesar adalah berani melepaskan. Pesan moral cerita ini adalah, terkadang, warisan bukan berupa harta, tapi luka dan rahasia. Dan jika kita tidak cukup berani untuk menghentikan lingkarannya, generasi berikutnya akan membayarnya dengan nyawa. Berhenti memelihara rasa bersalah yang bukan milikmu. Karena keberanian terbesar adalah ketika kita memilih untuk tidak mewariskan rasa takut yang pernah diterima. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.